Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin rahmakumullah, para pendengar, para pemirsa yang saya muliakan. Saya lanjutkan kajian kita tentang konsep ibadah. Setelah Allah menyuruh pada kita untuk beribadah, ternyata kita juga menjawab. Setiap hari kita beribadah dalam sholat, menjawab dengan jawaban yang Allah perintahkan, yaitu dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami beribadah, menyembah, berdoa, menghambakan diri, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Mari kita pahami tentang konsep ini, bahwa kita pada asalnya adalah orang-orang yang sudah mengadakan kontrak perjanjian antara Allah dengan kita, antara manusia dengan Tuhannya, yaitu hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada selain Allah, lalu beribadah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini umat Islam beribadah sesuai dengan tuntunan yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini ibadah yang sangat luas, harus dipahami, tidak sekedar ibadah urusan di masjid, misalnya wudhu atau sholat atau puasa atau zakat dan haji. Lebih luas dari itu. Nah, pada kesempatan ini mari kita pahami, diantaranya adalah urusan misalnya wudhu. Wudhu itu menjadi syarat bagi ibadah yang lain, yaitu sholat. Maka kalau wudhunya tidak sesuai dengan tuntunan, kita khawatir sholatnya nanti tidak diterima. Rasulullah SAW pernah mengatakan, bersabda, Innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Sungguh Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dengan ia berwudu. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tuntunan wudu. Maka usahakan wudhu yang kita kerjakan itu betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di dalam ibadah pasti ada tujuan yang menyenangkan, yang menguntungkan bagi kita. Di antaranya ternyata di dalam syariah wudhu itu ada tujuan yang menguntungkan bagi kita, yaitu untuk dileburnya dosa-dosa kita, selain menjadi syarat bagi diterimanya sholat. Dalam sebuah hadis yang nanti saya penggal sebagiannya saja, idza tawaddo al-abdul muslimu awil mu'minu, apabila seorang hamba berwudu, hamba mukmin atau hamba muslim, fatamad madho, lalu ia berkumur-kumur, kharaja min dzunubihi, atau kharajat dzunubuhu min fihi, keluarlah dosa-dosa yang ada padanya melalui mulutnya. Demikian pula ketika membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap kepala dan membasuh kaki. Maka kalau kita perhatikan, sungguh dosa yang masuk pada seorang itu bisa melalui mulutnya, wajahnya, misalnya pandangan matanya, tangan, kepala atau yang ada di kepala, otaknya, pikirannya, angan-angannya maupun kakinya.
Berbahagialah kita, oleh Allah diberi syariat untuk menghapus dosa melalui wudhu. Maka logikanya kalau kita ingin menyempurnakan di dalam menghapus dosa, sempurnakanlah wudhunya. Nah, ternyata juga satu sama lain dalam ibadah dalam Islam itu saling mempengaruhi dan menjadi pelengkap. Orang akan berdoa seperti apapun, kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, nanti tidak akan terkabul, minimalnya tertunda. Padahal dalam sebuah hadis jelas bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa orang-orang yang berdosa. Nah, logikanya orang yang ingin doanya mudah terkabul, maka harus dosanya dihapus. Dan ternyata dalam sholat itu isinya doa-doa. Maka sudah sangat sepantasnya kita menyimpulkan dan bersyukur pada Allah bahwa Allah menurunkan syariat wudhu itu untuk kepentingan kita. Kita simpulkan pada seri yang kedua ini bahwa ibadah adalah kebutuhan. Beribadah adalah upaya memenuhi kebutuhan. Siapa yang bisa memenuhi kebutuhan, apalagi dengan sempurna, maka pasti berbahagia. Sebaliknya, alangkah sengsaranya orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, atau kebutuhan-kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Demikian, semoga kita bisa memperoleh kebahagiaan yang sempurna sebagaimana diinginkan oleh Allah. Demikian hubungan antara ibadah dengan apa yang menjadi keinginan kita dan keinginan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.